Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku di mana saja berada, hamba-hamba Allah yang beriman, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tausiah maghrib kita di waktu yang sangat singkat ini, kiranya kalau kita beri judul yaitunya kiat untuk mendapatkan rumah tangga yang bahagia. Saudara-saudaraku hadirin hamba-hamba Allah yang beriman di mana saja berada, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga yang bahagia adalah merupakan impian setiap manusia ketika dia membangun sebuah bahtera. Idaman setiap manusia ketika dia memulai sebuah rumah tangga. Tentu untuk mendapatkan rumah tangga yang bahagia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tentu adanya upaya, ada usaha dan ikhtiar yang harus kita lakukan. Ada kiat-kiat yang harus kita tempuh. Untuk itu, Rasulullah SAW memberikan acuan kepada kita. Ada dua indikator supaya rumah tangga kita bahagia, sesuai tuntunan dan tuntutan ajaran agama kita. Kata Rasul dalam sebuah sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim. Nawwiru buyutakum bis shalah wa qiraatil Qur'an. Hiasi rumah tanggamu dengan senantiasa salat dan selalu membaca Al-Qur'an. Jadi saudaraku di mana saja berada, ada dua indikator yang selalu kita tempuh, kita lakukan di dalam hidup dan kehidupan berumah tangga kita, supaya rumah tangga kita bahagia. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan senantiasa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mau tidak mau, suka tidak suka, ridho tidak ridho. Salah satu jalan harus kita tempuh adalah penghuni rumah itu, kata Rasul, ahli rumah itu, seisi rumah itu harus senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, harus senantiasa bertawajuh kepada Allah, senantiasa bermunajat kepada Allah lewat media yang dinamakan dengan sholat. Karena sholat adalah merupakan media bagi seorang hamba Allah yang beriman untuk senantiasa menjalin koneksi hatinya dengan Allah, untuk senantiasa berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat hakikatnya adalah komunikasi seorang hamba Allah yang beriman dengan Rabbnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati seorang hamba senantiasa terkoneksi kepada Allah, ketika hati seorang hamba senantiasa dan dia selalu berkomunikasi kepada Allah lewat media yang namanya sholat, insya Allah jiwanya akan tentram, batinnya akan tenang, hatinya akan damai. Ketika hati seseorang telah damai, ketika hati telah tentram, ketika batin telah nyaman, disitulah kebahagiaan yang sebenarnya telah kita dapatkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat. Yang kedua, senantiasa membaca Al-Quran. Kalaupun kiranya tidak setiap waktu salat kita membaca Al-Quran dalam rumah kita, minimal satu kali dalam satu hari kita harus membaca Al-Quran. Karena Al-Quran nur, Al-Quran adalah cahaya. Bagaimana mungkin rumah tangga kita akan bersinar? Bagaimana mungkin rumah tangga kita akan bercahaya? Mustahil rumah tangga seseorang itu akan bahagia ketika di rumahnya tidak pernah lagi membaca wahyu ilahi. Di rumahnya tidak lagi bersenandung firman-firman Allah yang dinamakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena Al-Quran juga merupakan jembatan bagi kita, alat bagi kita, sarana bagi kita untuk senantiasa menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, wahai saudaraku, dengan dua indikator ini, dengan dua kiat ini, insya Allah
Ketika keduanya kita senantiasa lakukan dalam kehidupan rumah tangga kita akan bahagia. Rumah tangga kita akan nyaman. Rumah tangga kita akan sakinah, mawaddah, warahmah, dan istiqamah. Dan lagi saudaraku, Rasul pun memberikan semacam sugesti kepada kita. Jangan sampai rumah tangga kita dibikin seperti kuburan, kata Rasul. Jangan sampai rumah tangga dibikin seperti pusara. Bagaimana rumah tangga bagaikan kuburan? Bagaimana rumah tangga seperti pusara? Yaitunya rumah tangga yang tidak pernah lagi membaca Al-Quran. Rumah gedong, rumah besar, rumah menceswer. Semua fasilitas serba ada. Tapi dalam rumah itu tidak lagi pernah membaca Al-Quran. Maka rumah yang tidak lagi pernah membaca Al-Quran, kata Rasul, rumah itu laksana kuburan. Untuk itu tentu kita tidak kepingin rumah tangga yang kita bangun, keluarga yang kita bina, taubahnya bagaikan pusara ataupun kuburan. Karena jauh daripada nilai-nilai agama. Karena jauh dari nuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu tidak ada jalan keluar yang terbaik. Tidak ada solusi yang terbaik yang harus kita lakukan selain senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami ahli ibadah, istri pun gemar beribadah, anak cucu pun senantiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah. Insya Allah bukan mustahil kebahagiaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Semoga ceramah singkat kita ini memberikan sedikit hikmah dan bermanfaat dan memberikan maslahat, terutama untuk diri kami pribadi, umum untuk semua saudara-saudaraku di mana saja berada, insyaallah. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa ansamana wa iyyakum bi rahmatihi minasyaitonir rajim. Innahu jawadun karimun malikum barraufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Penghujung kalam penutup kata, akhirnya kami seluruh kru-kru yang bertugas mohon undur diri sejenak. Sampai jumpa bersambung di episode berikutnya di lain kesempatan dengan aktor yang sama, Ilyas Tuanku Bagindo. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.